Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam agar kita bisa berkumpul yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti hari ini. Perkenalkan, di sini saya Adi Sudirduwo ingin menyampaikan materi yang mungkin kita semua materi yang wajib lah keseharian kita, yaitu tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yaitu ibadah sholat. Pertama, sholat adalah ibadah yang wajib umat Islam yang ditunaikan sebanyak 5 waktu. Mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat itu bagian dari rukun Islam kedua. Ibadahnya terdapat di dalamnya membuat zikir, tilawah, berdiri menghadap Allah, tasbih, dan takbir. Itu pengertian singkat dari sholat. Sekarang tujuan ibadah sholat. Apa itu tujuannya? Ibadah sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Sholat harus ditunaikan dalam keadaan kondisi apapun, di waktu sehat maupun waktu sakit, dengan kesanggupan dalam menunaikannya. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak keluarganya mendirikan sholat, sebagaimana firman Allah pada surat Toha ayat 132, yaitu perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat itu adalah orang yang bertakwa. Menunaikan sholat itu harus memiliki syarat, rukun, dan waktu. Yang pertama, sholat itu harus memiliki syarat. Apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, mengetahui tata cara sholat. Yang kelima, memasuki waktu sholat. Dan yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk perempuan itu perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan untuk laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Sholat itu harus memiliki rukun sholat. Apa aja? Yang pertama, berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, rukuk dan tumaninah, membaca iktidal setelah rukuk dan tumaninah, menjalani sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa dan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi SAW saat tasyahud akhir. Salam pertama, harus tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Sholat juga memiliki waktu-waktu tertentu. Apa aja? Yaitu pertama, sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dimulai dari munculnya matahari. Sholat subuh itu berjumlah 2 rakaat.
Yang kedua sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Sholat zuhur itu berjumlah 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar. Sholat asar dilakukan setelah zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Sholat asar itu berjumlah 4 rakaat. Sholat maghrib dilakukan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senja atau syafaq. Sholat maghrib itu berjumlah 3 rakaat. Dan yang terakhir sholat isya. Sholat isya adalah sholat terakhir dalam satu hari. Sholat ini dilakukan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari atau disebutnya fajar shodiq. Sholat isya ini berjumlah 4 rakaat. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.